Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, NIM 22 11 52 30 34. Mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2022 Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu program Toko Beras Jaya pada matkul tugas besar dasar pemrograman. Nah, pertama itu mengenai aplikasi atau program yang saya buat. Merupakan aplikasi yang memudahkan toko beras dalam mengelola tokonya mulai dari penginputan stok hingga penjualan beras. Nah, aplikasi ini menyediakan agar pihak toko dalam penginputan stok karung, stok padi, pemrosesan padi hingga menjadi beras. Lalu kemudian ada juga pengemasan beras ke dalam karung-karung dan penjualan beras ke pelanggan. Nah, kemudian aplikasi ini menyediakan tiga inputan. Untuk yang pertama itu ada padian adaro, kedua ada sokan, dan ketiga ada IR42. Setelah padi diubah menjadi beras, kemudian beras akan dikemas ke dalam karung-karung yang berukuran 10 kg, 15 kg, dan 20 kg. Nah, setiap karung pada beras akan diberi sebuah ID yang mengandung tanggal kadaluarsa beras tersebut. Jadi, setiap beras akan memiliki kode atau sebuah identitas unik untuk membedakan antar tiap-tiap beras tersebut. Nah, beras tersebut, nah beras akan keluar setelah 20 hari ini untuk salah satu jenis padi. Oleh karena itu, disediakanlah sebuah fitur pengembalian beras yang kadaluarsa yang ada pada stok gudang. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat use case diagram dari aplikasi yang saya buat. Aplikasi itu Kobras Jaya. Di sini ada dua entitas, yaitu ada pelanggan dan pegawai. Nah, pelanggan dapat melakukan pembelian berbagai jenis beras dan dapat melakukan pengembalian beras. Nah, sedangkan pegawai itu mempunyai bisa membeli stok karung, menambah stok padi, mengelola padi menjadi beras, mengemas beras ke dalam karung, mengecek dan mengambil beras yang kadaluarsa, menjual beras dan beras yang kadaluarsa, serta melayani pengembalian beras dan mengembalikan uangnya. Jadi, beras yang dikembalikan oleh pelanggan itu jika memenuhi persyaratan, maka dapat dikembalikan uangnya oleh pegawai. Nah, kemudian itu untuk alur kerja program sendiri. Nah, ada beberapa langkah utama dalam program ini. Yang pertama itu pegawai perlu menginputkan stok karung. Nah, stok karung itu memiliki ukuran ada 10, 15, dan 20. Lah, kemudian barulah menginputkan stok padi. Nah, padi yang diinputkan itu dapat dengan jenis Anadaro, Sokan, dan IR42. Nah, kemudian padi-padi yang telah diinputkan akan diolah menjadi beras. Nah, hasil dari olahan tersebut itu akan menghasilkan beras dan ampas padi. Nah, kemudian lanjut ke pengemasan. Dikemas ke dalam karung 10 kg, 15, dan 20. Kemudian setelah dikemas, itu akan dilakukan pengecekan atau pengambilan beras yang sudah kadaluarsa. Kemudian selanjutnya masuk ke pemesanan. Nah, di pemesanan itu eh, kita dapat menjual beras yang belum keluarsa dan beras yang telah keluarsa. Nah, hasil dari pemesanan itu akan menghasilkan sebuah bill atau struk penjualan. Eh, kemudian pelanggan dapat melakukan pengambilan beras jika beras kadaluarsa dalam jangka 2 hari setelah pembelian. Jadi, setelah 2 hari melakukan pembelian, jika pelanggan ingin melakukan pengembalian, itu baru bisa melakukan pengembalian. Lalu kemudian terakhir itu pegawai melakukan pengecekan terhadap beras yang dikembalikan dan mengembalikan uangnya jika sesuai persyaratan. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan harga modal untuk program yang saya buat. Itu untuk karung 10 2.000 per lusin, 15 3.000 per lusin, dan karung 20 4.000 per lusin. Nah, untuk padi itu padi Anadaro 7.000 per kilo, Sokan 9.000 per kilo, dan IR42 5.000 per kilo. Nah, kemudian untuk Anadaro itu harga beras per karungnya. Anadaro karung 10 140.000, karung 15 210, dan karung 20 280.
Kemudian sokan untuk karung 10 160, karung 15 240 dan karung 20 320. Kemudian IR42 untuk karung 10-nya 120.000, karung 15-nya 180.000 dan karung 20-nya 240.000. Nah, untuk beras yang kadaluarsa sendiri itu dihargai 6.000 per kilo. Nah, selanjutnya masuk ke aturan program. Jadi, saya menerapkan beberapa aturan program untuk logika codingannya nanti. Nah, untuk stok padi itu penginputan dapat dilakukan sekitar dari 100 hingga 300 kilo. Jika di luar hitung tersebut, maka tidak dapat dilakukan penginputan. Lalu kemudian proses pemrosesan beras. Nah, padi yang diinputkan tadi itu akan diproses menjadi beras. Hasil pemrosesan tersebut itu menghasilkan ampas padi sebanyak 1% dari total padi, lalu sisanya itu akan menjadi beras. Kemudian pada pengemasan beras, beras akan dapat dikemas ke dalam berbagai jenis karung, yaitu karung 10, 15, dan 20. Nah, karung tersebut akan diberikan sebuah ID unik yang mengandung tanggal keluarsa dari beras tersebut. Nah, kemudian lanjut ke aturan program. Aturan program lainnya itu pengecekan dan pengambilan beras kedaluarsa. Nah, pengecekan dilakukan ketika membuka toko. Jadi, setiap buku ditukar itu akan selalu mengecek apakah ada beras yang kadaluarsa atau belum. Sehingga dalam penjualan beras itu akan menelisir beras yang kadaluarsa ikut terjual. Nah, selanjutnya pada penjualan beras, penjualan dilakukan dengan menginputkan nama pelanggan dan mengisi beras yang mau dibeli. Pada perhitungan belanja, akan sekaligus mengecek apakah stok beras yang dibeli cukup atau tidak. Jadi, pada proses penjualan beras itu akan mengecek juga stok beras yang ada pada gudang. Kemudian, aturan program kadaluarsa beras. Nah, jadi setiap jenis beras itu memiliki uh, kadaluarsa yang berbeda karena tentunya itu memiliki setiap jenis beras tersebut kualitasnya berbeda-beda. Untuk Anadaro 30 hari setelah pengemasan, Sokan 40 hari setelah pengemasan, dan IR42 20 hari setelah pengemasan. Nah, dapat dilihat pada gambar ini itu pengkoden untuk setiap jenis beras itu uh, nam- diawali oleh kode dari jenis berasnya AD ini untuk Anadaro. Nah, selanjutnya pengurutan riwayat. Nah, jadi fitur unggulan dari program ini dapat melakukan sorting atau pengurutan pada riwayat transaksinya. Jadi, riwayat transaksi yang terjadi akan disimpan ke dalam sebuah riwayat. Nah, riwayat tersebut dapat dilakukan pengurutan baik ascending maupun descending. Algoritma yang digunakan pada codingan ini yaitu bubble sort. Lalu kemudian untuk pencarian, nah pencarian juga fitur unggulan yang pencarian dilakukan dengan menyebutkan nama pelanggan. Nah, pencarian ini sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Jadi, jikalau namanya berbeda antara huruf besar dan kecilnya itu tidak akan ditemukan. Nah, selanjutnya pengembalian beras. Nah, persyaratan untuk melakukan pengembalian beras itu jika beras yang dibeli kadaluarsa setelah 2 hari pembelian. Nah, jika memenuhi syarat, maka uang pelanggan akan dikembalikan 100%. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan awal dari program yang saya buat. Selanjutnya itu akan saya demokan program beserta data-data yang nantinya akan kita inputkan pada program. Sebelumnya saya akan membuka data-data yang akan kita inputkan nantinya. Nah, dapat dilihat pada Excel tersebut, saya sudah menyiapkan beberapa inputan dan output yang akan diharapkan pada program yang saya buat nantinya. Nanti saya akan mencocokkan output, apakah output yang saya harapkan sama dengan program yang saya buat. Nah, langsung saja saya akan membuka program yang saya buat. Nah, nah sebelum saya jalankan program ya, itu saya akan menjelaskan sedikit
masalah alur dari program ini lagi. Nah, alurnya yang pertama itu kita perlu menekan tombol buka. Nah, tombol buka untuk membuka tokonya, lalu kemudian kita memilih tanggal operasi. Nah, ini berfungsi untuk menandakan hari apa atau tanggal berapa kita melakukan operasional dari toko beras ini. Lalu kemudian menginputkan modal. Nah, modal yang pertama kita inputkan itu adalah pembelian karung. Setelah pembelian karung, lalulah kita menginputkan padi. Nah, padi itu ada 3 inputan, Anadaro, Sokaran, IRPA2. Kemudian pada proses pengupasan, nah proses pengupasan kita perlu memilih jenis beras apa yang akan kita kupas. Nah, setelah itu lanjut ke proses pengemasan. Nah, setiap jenis beras itu memiliki 3 jenis pengemasan. Ada karung 10, 15 dan karung 20. Nah, kemudian di sini barang kedaluarsa. Nah, barang kedaluarsa ini setiap kita membuka toko nanti akan langsung dicek apakah ada beras yang kedaluarsa pada setiap beras yang telah dikemas. Jika ada, maka akan langsung dimasukkan listnya ke dalam beras kedaluarsa tersebut. Nah, kemudian laba, setiap kali kita menutup toko dengan melakukan tombol tutup, maka akan langsung dihitung laba per hari tersebut. Nah, kemudian lanjut ke proses pemesanan. Nah, proses pemesanan kita perlu menekan tombol pesan ini untuk menginisialisasi pesanan satu pelanggan. Nah, pemesanan dilakukan dengan menyebutkan nama pelanggan, lalu pesanan beras apa yang akan dibelinya. Lalu kemudian kita hitung beras sama harga beras yang dibelinya untuk uh, berapa yang akan dibayar oleh pelanggan. Kemudian memasukkan nominal uang, ini uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, setelah menginputkan tombol bayar, maka nanti akan tampil struk dari belanja seorang pelanggan tersebut. Nah, setelah tampil maka dicetaklah. Nah, hasil cetakan ini pada kasus realnya itu akan menghasilkan bill atau struk kertas dan akan diberikan ke pelanggan nantinya. Lalu kemudian setelah dicetak akan ditampilkan pada riwayat transaksi pelanggan. Nah, kemudian untuk pencarian ini dilakukan pencarian dengan melakukan nama. Lalu untuk sortir tadi kita dapat melakukan sortir berdasarkan nama, jam, tanggal dan berbagai jenis lainnya. Nah, kemudian untuk pengembalian beras, nah kita melakukan pengembalian dengan kuncinya itu ID transaksi. Jadi pelanggan akan membawa ID transaksi atau bill yang telah mereka dapatkan. Lalu kita inputkan apakah ID transaksinya itu ada atau tidak. Nah, itu akan bekerja di sini. Nah, lalu kemudian baiklah, saya akan jalankan programnya. Nah, yang pertama kita perlu membuka toko. Kita buka. Nah, lalu kita pilih tanggal operasional. Nah, saya memilih di sini tanggal 1 Desember 2024. Saya pilih. Nah, akan ditampilkan jam berapa sekarang. Nah, kemudian untuk inputan pertama. Nah, pada dilihat itu untuk pertama untuk karung. Di sini saya inputan pertama itu karung 10, 15 dan 20 itu sebanyak 1. Dan outputnya yang dihasilkan kita melakukan tombol hitung itu 2000, 3000 dan 4000. Baiklah, saya contohkan. 1 1 1 hitung. Nah, dapat dilihat itu sama dengan output yang saya harapkan, yaitu 2000, 3000 dan 4000. Lalu kita tekan Bali. Nah, kita lihat lagi output. Kita lihat lagi inputan yang selanjutnya yaitu 1 juga. 1 untuk karung 10, karung 15 dan karung 20. Kita hitung lagi. Kita beli. Nah, kita lihat inputan terakhir, output yang diharapkan terakhir itu quantity untuk karung 10 ada 24, karung 15 24 dan karung 20 24. Nah, untuk modalnya sendiri karung 10 4000, karung 15
6.000 dan karung 28.000. Nah, sama seperti yang program yang saya buat. Lalu kemudian selanjutnya itu masuk ke gudang padi. Nah, penginputan gudang padi. Di sini saya mencontohkan penginputan yang pertama itu 50-50 dan hasil output yang diharapkan pesan gagal. Nah, nanti akan memunculkan pesan. Kita coba 50 saya inputkan. Nah, jumlah padinya tidak cukup, ini merupakan pesan gagal. Begitu pula untuk sokan dan untuk IR42. Nah, selanjutnya penginputan kedua itu 400. Outputnya itu pesan gagal juga. Coba contohkan. Nah, apakah pesan gagal, dan gagal. Nah, selanjutnya penginputan ketiga itu 300, 300 dan 300. Output yang dihasilkan itu 300 dan 300. Saya contohkan. Untuk Anadaro 300, untuk Sokan 300, untuk ER42 300. Kita lihat lagi. Nah, pada inputan pertama itu totalnya itu 300. Nah, sama dengan yang diharapkan 300 dan modalnya itu untuk Anadaro 2.100 sama, untuk Sokan 2.700 sama, dan untuk ER42 1.500 sama. Lalu kemudian penginputan keempat itu ada 100, 100 dan 100. Saya contohkan. Input, dan input. Nah, kita lihat lagi. Nah, hasil output yang diharapkan itu ada 100 di bawah 300 tadi. Untuk Anadaro, Sokan, dan input 2 sama. Lalu untuk totalnya itu berjumlah 400. Nah, untuk Anadaro, Sokan, dan input 2 itu totalnya sama. Lalu untuk modalnya untuk Anadaro menjadi 2.800 sama. Untuk Sokan 3.600 dan untuk ER42 2 juta sama. Kemudian kita masuk ke proses pengupasan. Nah, pada proses pengupasan kita terlebih dahulu kita akan memilih kita akan menginputkan Anadaro. Nah, penginputan pertama itu adalah 100 dengan outputnya itu beresnya 99 kg, ampasnya 1 kg. Kita cobakan, kita pilih Anadaro. Kita pilih 100, kita kupas. Nah, kita lihat sama, itu outputnya itu beras 99 kg dan ampas padi 1 kg. Nah, kita cobakan penginputan kedua yaitu 200. Kita kupas. Nah, kita lihat penginputan kedua itu 200, total berasnya menjadi 297 dan ampas padinya 3 kg sama. Nah, kita lihat pengurangan pada gudang padi tersebut. Nah, pada gudang padi Anadaro itu awalnya berkurang, tinggal menjadi 100 kg. Nah, kita lihat totalnya itu dari 300 menjadi 100. Kemudian kita cobakan untuk yang Soka dan ER42 itu dengan penginputannya sama, 100 untuk yang pertama dan 200 yang kedua. Kita cobakan untuk yang Sokan terlebih dahulu, 100. Kita kupas. Nah, kita lihat pada list gudang padinya itu tinggal menjadi 200 dan 100 sama, 200 dan 100 dengan total 300. Nah, kita coba inputkan lagi 200. Kita kupas. Nah, hasilnya sama seperti yang saya harapkan. Lalu terakhir untuk R42 itu sama dengan Sokan Anadaro. Kita coba 100. Kita lihat di sini juga berkurang menjadi 200 100 sama dengan yang saya harapkan yaitu 200 dan 100 juga. Lalu penginputan kedua itu 200. Kupas. Nah, selanjutnya itu masuk ke proses pengemasan. Nah, proses pengemasan yang pertama untuk Anadaro. Untuk Anadaro, kita akan menginputkan sekarang untuk tanggal 1 bulan 12 2024 sama sekarang tanggal 1 bulan 12 pada program saya
Itu penginputan pertamanya itu 4. Nah, hasil dari penginputan itu akan menghasilkan 4 list beras. Nah, dengan isinya itu kode AD untuk Anadaro, A untuk karung 10, dan 31/12/2024 untuk kadaluarsanya. Jadi kadaluarsanya 30 hari setelah tanggal 1. Lalu kode unik tanggal 1, 2, 3, 4 ini untuk membedakan setiap karung beras tersebut. Nah, kita cobakan. Di sini saya akan menginputkan 4. Kita lihat. Nah, kita cocokkan. Yang pertama itu 31/12/2021, yang kedua sama, dan sampai yang keempat itu sama. Nah, jadi itu begitu pula untuk yang 15. Yang 15 itu dengan kode B, perbedaannya itu ada setelah AD itu B. Jadi B itu menandakan itu karung 15. Kita cobakan juga 4. Kita proses, kita cocokkan lagi. ADB 31/2024. Nah, sama. Lalu untuk karung 20 sama, kita cobakan 4 dulu. Kita proses. Nah, kodenya itu ADC. Jadi untuk yang karung 20 itu berkodekan C. ADC 31/12/2024 sama. Nah, yang untuk karung sokan sama yang IR42 itu sama penginputannya, sama outputnya. Perbedaannya itu pada ID-nya. Jadi untuk sokan, ID yang akan muncul nantinya itu adalah SO diawali. Kemudian untuk IR diawali oleh IR. Nah, saya cobakan 4 semuanya dulu. Proses, proses, dan proses. Nah, lalu kita cocokkan. Nah, kita lihat itu kadaluarsa untuk tanggal 10 1/1/2025, 10/01/2025 sama. Lalu untuk selanjutnya untuk IR42, saya cobakan juga penginputannya 4, 4, 4, dan 4. Proses, proses, proses. Nah, kita lihat itu untuk IR42 dengan kode IR untuk kadaluarsanya itu 21/12/2024. Kita lihat apakah sama pada program, yaitu 21/12/2024 sama. Nah, selanjutnya itu kita akan beroperasi tanggal 2 bulan 12 2024. Saya tutup. Nah, sebelum saya buka lagi, dapat dilihat laba atau laba dari operasional kita pada tanggal 1 kemarin. Nah, untuk karung itu bertotalan 18.000, padi 8.400.000, tempat sewa tempat 10.000 per hari, mesin 8.000 per hari, listrik 3.000 per hari, dan pengamanan beras 0. Jadi laba kita sekarang masih minus sebesar 8.439.000. Nah, saya buka lagi toko pada tanggal 2. Tanggal 2. Nah, setelah saya tekan pilih, nanti akan muncul pesan tidak ada beras kadaluarsa karena sekarang masih tanggal 2. Kita cobakan lagi untuk penginputan yang kedua, yaitu sebanyak 2 buah. Pertama untuk Anadaro. Nah, untuk Anadaro sebanyak 2. Kita proses, proses, dan proses. Nah, kita lihat pada Anadaro itu kadaluarsanya itu 01/10/2025, 01/01/2025 sama. Nah, selanjutnya sebelum saya lanjutkan, dapat dilihat itu penomoran uniknya itu akan dimulai dari 1 karena tanggal kadaluarsa beras tersebut sudah berbeda. Nah, kemudian untuk penginputan berasokan, pekan 2, proses, proses, dan proses. Kita lihat 11/10/2025. Oke, sama. 11/01/2025, 11/01/2025 sama. Oke, selanjutnya untuk IR42 itu sebanyak 2 juga.
2, 2 dan 2. Proses, dan proses. Nah, kita lihat itu 22 12 2024. 22 12 2024. Oke, sama dengan yang saya harapkan. Nah, kemudian kita lihat juga perubahan pada stok beresnya. Jadi perubahan pada stok beras pada penginputan pertama tadi seharusnya itu tinggal 117. Nah, pada penginputan kedua yaitu sekarang hanya tinggal 27, sama dengan seperti pada program. Oke. Kemudian lanjut ke penginputan pemesanan. Bentar. Oke. Penginputan pemesanan. Nah, jadi penginputan pemesanan kita perlu. Nah, di sini saya sudah mencontohkan inputnya itu 5 pelanggan dengan tanggal pertama itu tanggal 3. Jadi kita perlu menutup toko lagi. Kita tutup. Kita buka tanggal 3. Pilih. Oke, tidak ada beras yang kadaluarsa. Oke, untuk penginputan pertama kita menginputkan nama Faris. Nah, kemudian dia memesan beras AD 20 kg sebanyak 1. Oke, beras AD 20 kg sebanyak 1. Kita pilih 20 kg sebanyak 1. Lalu kita hitung. Nah, output yang diharapkan nantinya itu total beras di sini sebanyak 1. Harga beras kadaluarsa di sini 0. Total harganya di sini adalah 280.000 dan total keseluruhannya di sini itu 280.000. Kita hitung. Nah, sama sebanyak 1 280 280. Oke, sama. Lalu kemudian setelah kita lakukan tersebut, lalu kita masuk ke bayar pesanan. Nah, bayar pesanan di sini pertama penginputan untuk pelanggan pertama itu uangnya itu 200.000 rupiah. Saya cobakan 200.000. Nah, kan total keseluruhannya itu 280.000. Sedangkan nominal yang dibayarkan 200.000. Jadi output yang diharapkan di sini itu akan memunculkan pesan uang tidak cukup. Oke, saya cobakan bayar. Nah, uang Anda tidak mencukupi. Oke. Lalu penginputan kedua. Dan kedua yaitu 300.000. Saya cobakan 300.000. Oke. Nah, nanti output yang diharapkan yaitu kembaliannya di sini itu menjadi 20.000 dan ID beras nanti akan memunculkan sebuah message yang berisikan ID beras yang dibeli. Jadi ID beras yang dibeli itu AD C31 12.024 1. Nah, jadi saya cobakan dulu, tekan bayar. Nah, kita lihat itu ID berasnya itu di sini ADC 31 12.024. ADC 31 12.024 sama. Jadi tekan OK. Nah, nanti akan munculkan stroke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pencetakan stroke, kita lihat dulu stok beras Anadaro untuk pelanggan pertama. Itu seharusnya pada karung 20. Nah, berkurang 1 kan. Itu untuk ID yang ID 1 untuk kadaluarsa tanggal 31 bulan 12 2024. Sama seperti yang saya harapkan. Lalu lanjut ke riwayat pencetakan riwayat. Jadi output Jadi setelah struk belanja ditampilkan, nanti akan dicetak. Nah, hasil cetakan tersebut akan menampilkan ke riwayat. Nah, hasil tampilannya itu di sini ID, tanggal, nama, terus jenis beras yang dibeli. Nah, di sini jenis beras yang dibeli itu AD20 1 dengan total beras 1, beras kadaluarsa 0 dan total harga 280. Oke, kita cobakan.
Kita cetak. Nah, kita lihat apakah sama. Oke, untuk tanggal sama, tanggal 3 bulan 12 2024. Jam, nama Faris itu AD20, total beras 1, beras keluarsanya 0 dan total harganya 280. Kita lihat total harga di sini 280. Oke, sama. Nah, begitu seterusnya untuk pelanggan 1, 2, 3 dan 4. Nah, saya akan langsung saja mencontohkan untuk setiap pelanggan. Pertama, saya yang pelanggan kedua itu transaksi tanggal 3. Saya inputkan namanya Ricky. Nah, Ricky dia memesan beras AD 20, beras AD 10 sebanyak 2. Oke, beras AD 10 sebanyak 2. Kita cobakan. Beras AD 10 sebanyak 2 buah. Kita hitung. Nah, hasil outputnya itu 280, harga berasnya 0 dan harga keseluruhannya 280 sama. Kita bayarkan 300.000. Tidak bayar. Oke, kita lihat ID transaksi yang muncul. ID transaksi yang saya harapkan sebelumnya itu untuk pelanggan kedua. Ya, untuk pelanggan kedua ADA 31 12 2024 1 sama. Yang kedua ADA 31 12 2024 2 sama. Oke. Lalu kita cetak. Nah, dilihat pada output yang saya harapkan. Nah, outputnya itu 2, ID-nya 2, tanggal 3 dan nama Ricky dengan beras anak daro 10 kg sebanyak 2. Oke, sama. Sejauh ini masih sama. Lalu kita lanjut ke sebelum kita lanjut ke penginputan pelanggan, kita lihat lagi untuk stok beras yang tersisa untuk pelanggan kedua. Nah, pada pelanggan kedua dia memesan AD 10 kg sebanyak 2 buah. Jadi yang tersisa itu 3412. Oke, kita lihat pada karung 10-an Adaro 3412. Oke, sama. Lalu lanjut ke pemesanan ketiga. Dipesan dengan namanya oleh Didi. Dia memesan beras AD 15 kg 1, beras sokan 15 kg 1. Oke, kita cobakan AD 1 dan sokan 1. Kita hitung. Bentar, sebelum saya lanjutkan. Oke, Mas. Untuk Didi itu dia memesan tanggal 5. Oke. Saya lakukan pembatalan terlebih dahulu. Saya tutup toko terlebih dahulu. Saya tutup. Lalu saya buka lagi tanggal 5. Oke, tanggal 5. Saya pilih masih tidak ada beras yang kedaluarsa. Nah, barulah kita inputkan Didi anak daru 15.1, sokan 15.1. Kita hitung. Nah, kita lihat output untuk Didi ketiga totalnya itu 2, harganya 4,5 dan harga seluruhnya 4,5 sama. Oke, saya inputkan nominal uangnya 450. Kita bayar. Nah, oke, kita lihat ID-nya. ID yang muncul. Nah, kembali ID-nya itu ADB 31 12 2024 sama dengan ADB 31 12 2024. Lalu untuk yang kedua SOB 10 01 2025, SOB 10 01 2025 sama. Oke. Nah, sudah tampil. Lalu kita cetak. Nah, kita lihat tadi Anadaro 15.1 dan Sokan 15.1. Coba kita lihat lagi untuk konfirmasi Didi. Totalnya itu 2 dan harganya 4,5 sama. Oke, lalu penginputan pelanggan yang ke-4. Itu lalap tanggal
yaitu Lala tanggal 20. Oke, kita inputkan, kita tutup toko terlebih dahulu. Kita tutup. Oke, sebelum saya buka toko kembali. Nah, dapat kita lihat itu sudah nilai laba tadi itu sudah berkurang karena penjualan beras kita itu sudah sebanyak 1.010.000. Jadi labanya itu sekarang 749 minus 749 Lalu saya buka lagi itu tanggal 20. Tanggal 20. Saya pilih. Masih tidak ada beras yang kadaluarsa. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk Lala. Lala dia memesan beras sokan 10 kg 1 dan beras IR per 2 10 kg 2. Oke. Sokan 1 dan IR per 2 10 kg 2. Oke, kita hitung. Nah, kita lihat output yang saya lakukan sebelumnya itu total beras 3 sama total harganya itu 400.000. Di sini 400.000 sama. Lalu untuk total harga keseluruhan 400.000. Oke, sama. Lalu kita inputkan uang ya. Nah, kita inputkan 400.000. Uangnya 400.000. Kita bayar. Nah, kita lihat ID yang dibeli, ID beras yang dibeli. Pertama itu SOA 10.01.2005 sama SOA 10.01.2025. Itu IRA 21.12.2024 sama 21.12.2024. Lalu yang terakhir IRA 21.12.2022. 21.12.2022. Oke, sama. Tekan oke. Lalu kita cetak. Nah, kita lihat lagi output yang saya harapkan. Kemudian itu ada Lala tanggal 20, tanggal 20. Beras sokan 10 kg 1, sokan 10 kg 1 dan IR 2 10 kg 2. Oke. Total berasnya 3 dan total harganya itu 400.000. Oke, sama. Nah, kemudian penginputan yang kelima. Nah, penginputan kelima itu untuk dengan nama Tom. Oke, kita coba Tom. Nah, Tom di sini dia membeli beras kadaluarsa sebanyak 3 kg. Kita cobakan 3. Kita hitung. Nah, akan muncul pesan stok beras tidak mencukupi untuk jenis beras yang dipesan karena beras yang kadaluarsa kita pada gudang masih belum ada. Oke, output yang saya harapkan sebelumnya itu tampil pesan beras kadaluarsa kurang. Oke. Nah, kita batalkan. Nah, itu untuk penginputan pemesanan. Lalu kemudian kita masuk ke sorting pemesanan, sorting berdasarkan nama. Jadi ketika saya tekan tombol nama di sini, nanti akan dilakukan penyortiran. Yang pertama ascending. Nah, yang kedua descending. Nah, lalu kita coba yang pertama dahulu. Di sini ID-nya masih berurutan 1 2 3 4. Namanya itu masih Faris, Ricky, Didi dan Lala. Faris, Ricky, Didi dan Lala. Sama dengan yang di Excel. Lalu saya cobakan untuk yang ascending atau tekan yang pertama kali. Saya tekan. Nah, akan langsung disortir. Kita lihat output yang saya harapkan. Nah, oke, sama. Oh, maaf di sini outputnya saya terbalik untuk Lala dan Farisnya. Nah, saya langsung kita lihat saja yang di program. Itu kan dari alfabet A B C D D
E F F H I J K L, baru terakhir R. Nah, yang kedua dari R, L, F dan D. Nah, oke, sama. Selanjutnya lanjut ke pencarian. Nah, input yang pertama itu adalah Faris dengan F kecil. Kita cobakan Faris. Nah, nah, akan muncul pesan nama tidak ditemukan. Output yang saya harapkan di Excel yaitu tampil nama pesan nama tidak ditemukan. Oke, sama kan? Kemudian lanjut ke inputan yang kedua dengan F yang besar. Faris, kita cari. Nah, akan muncul hasil pencarian. Kita cocokkan lagi. Itu ID-nya 1, tanggal 3, sama namanya Faris, pesanannya itu AD21, total berasnya itu 1, dan total harganya 280. Oke, sejauh ini masih sama. Oke, kita reset lagi. Selanjutnya kita lanjut ke pengembalian beras. Itu inputnya pada tanggal 22. Oke, tanggal 22 kita tutup lagi. Kita buka untuk tanggal 22. Nah, sebelum saya pilih, nah kita lihat itu pada beras IR itu kan di kadaluarsanya itu tanggal 21. Semuanya tuh tanggal 21, ada yang tanggal 22. Ketika saya pilih, maka beras yang tanggal 21 tadi akan langsung dimasukkan ke beras yang kadaluarsa listnya. Oke. Nah, beras ini itu akan disimpan. Nah, penyimpanan itu gunanya tuh jadi beras dalam kalung-kalung tersebut akan dikeluarkan kembali itu secara manual oleh pegawai simpan. Nah, totalnya itu sebanyak 160 kg beras kadaluarsa. Oke. Saya lanjutkan itu untuk tanggal itu pengembalian beras. Nah, pengembalian beras tanggal 22 bulan 12 2024. ID transaksinya itu 1. Kita coba cari 1 dulu. Cari. Nah, memunculkan pesan tidak dapat melakukan pengembalian lebih dari 2 hari setelah pengembalian. Saya cek di harapan yang output yang saya harapkan yaitu tampil pesan tidak dapat melakukan pengembalian. Oke, sama. Oke. Nah, sebelum di sini kan saya mencoba info kedua kan 4. Jikalau kita menyebutkan ID transaksi 5 kan tidak ada pada riwayat. Nah, mungkin nanti akan muncul pesan ID transaksi tidak ditemukan. Oke. Saya contohkan 4 lagi. Saya cari. Nah, akan muncul list ID transaksinya. Kita reset dulu. Nah, oke, sama kan? Itu untuk ID transaksinya itu SOA 10 01 2025 IRA 21 12 2024 IRA 21 2022. Oke, sama. Lalu saya tekan tombol ajukan. Nah, akan muncul pesan ID beras memenuhi persyaratan pengembalian. Nah, akan muncul pesan beras yang dikembalikan dengan listnya IR dengan beras IR 21 22 21 12 2024. Nanti akan muncul pesan uang dikembalikan 240 dan total berasnya 20. Tekan OK, 240.000 dan total berasnya 20. Lalu saya pindah. Nah, total beras ini akan dipindahkan lagi ke barang kadaluarsa. Saya pindahkan jadi totalnya itu 180.000. Oke. Nah, mungkin nah, terakhir laba. Oke, labanya kita tutup. Jadi total penjualan beras kita itu sebanyak 1.410.000. Itu penjualan beras. Nah, laba kita 737 masih minus 7.374.000. Oke. Nah, mungkin sekian untuk demo programnya. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan
saya akan menjelaskan sedikit mengenai koding-kodingan atau logika yang bekerja pada setiap tombol. Saya close terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Itu untuk yang pertama, tombol buka. Sebelum tombol buka, saya lihat dulu ini untuk di sini saya menginputkan beberapa variabel global. Nah, variabel global ini diperuntukkan agar kita dapat memakai variabel tersebut, variabel yang sama untuk tombol yang berbeda. Oke, untuk tombol buka itu kodenya sederhana, itu untuk mengaktifkan, menonaktifkan, mengclear, group box, button, dan sebagainya. Lalu untuk tombol pilih, nah di sini tombol pilih saya mendeklarasikan sebuah format datetime dengan formatnya itu tahun, bulan, dan hari dengan data picker 1 itu merupakan sebuah fungsi atau UI yang ada pada builder ini. Nah, di sini sekaligus mengecek apakah ada beras yang kadaluarsa. Oke. Selanjutnya itu para kodingan hitung, itu sederhana. Kita hitung berdasarkan inputan pada ident ini. Kita hitung apakah dihitung dikali 2000 untuk 10, 3015 dan 4000 untuk 20. Nanti ditotalkan. Untuk yang beli. Nah, hasil inputan di sini dikali 12 itu untuk banyaknya karena di sini kita inputkan 1 lusin, jadi kita belinya per lusin. Lalu kemudian penginputan gudang padi itu pertama ada anak daro. Nah, pertama itu kita saya inisialisasi apakah input gudang padinya itu sebesar 0. Jadi kalau 0 kita inputkan maka akan muncul pesan. Nah, jika tidak jika kurang dari 100 atau lebih dari 300 akan muncul juga pesan. Nah, selain itu maka akan diproses, akan dimasukkan ke dalam sebuah list. Nah, nanti list ini yang akan ditampilkan pada list box ini. Begitu pula untuk sokaran di R42. Nah, lalu untuk jumlah padi. Nah, pada jumlah padi itu nah di sini saya menggunakan percabangan switch case karena saya menggunakan combo box atau atau yang disebut itu box yang teks yang akan dipilih atau beras yang akan dipilih. Nah, untuk case 0 itu untuk jenis padi, case 0-nya itu jenis padi AD, untuk case 1-nya jenis S, dan case 2-nya jenis CR. Nah, saya jelaskan secara sedikit. Untuk yang AD ini berlaku semua, hanya perbedaan terletak pada nama variabelnya. Nah, jadi dilakukan pengecekan apakah input padinya itu berasal dari jumlah gudang padi. Jika iya, stoknya akan muncul pesan. Nah, jika tidak besar maka akan dihitung. Nah, itu akan dihitung pertama jumlah beras AD-nya itu dikali inputnya itu dikali 0,99 itu untuk berasnya, dan input yang dikali 0,01 untuk total ampas padinya. Lalu mengambil. Nah, pengambilan karena pada list itu karena kita mengambil pada array sebanyak yang kita inginkan, jadi kita melakukan perulangan for. Nah, lalu kemudian kita tampilkan pada list box, lalu kita update jumlah padi pada gudang AD. Jadi kita update nanti yang perubahan tadi karena saya melakukan update pada gudang padinya. Nah, begitu untuk seterusnya. Kemudian untuk pengemasan, nah setiap pengemasan itu kodingannya hampir sama, yang berbeda sama dengan nama variabelnya, dan perbedaannya yang selanjutnya itu adalah penamaan ID beresnya. Jadi untuk yang AD, yang untuk karung 10 itu AD titik A. Nah, kalau untuk yang 15 nanti AD titik B. Begitu seterusnya. Jadi untuk logika codingannya itu saya menginisialisasi saya ambil data tanggal pada data tanggal yang telah kita pilih tadi.
Nah, lalu saya bagi ke dalam uh, lalu saya tambahkan 30 hari dengan fungsi each day. Lalu kemudian di sini saya menampilkan stok padi dan list padinya di sini. Oke, begitu pula untuk yang karung 15 itu sama, karung 20 sama, dan sebagainya. Lalu untuk barang kedaluarsa di sini karena kita hanya menghitung beras yang ada pada list itu cukup gampang. Nah, jadi di pertama kan setiap jenis beras itu memiliki ID. Jadi saya mengambil ID setelah misalkan AD titik A titik. Jadi setelah titik yang kedua itu barulah saya ambil sebelum titik kedua itu yang saya ambil. Jadi jikalau time-nya tuh A, jadi kan sebelum titik kedua tadi A, jika time-nya tuh A berarti berannya itu 10. Kalau time-nya tuh B, berannya 15. Kalau time-nya tuh C, itu 20. Nah, nanti akan dijumlahkan total quantity. Nah, nanti akan ditampilkan pada edit ini. Lalu kemudian untuk pemesanan. Ini sederhana karena saya hanya menonaktifkan atau mengaktifkan beberapa fungsi. Oke, selanjutnya pada hitung. Nah, pada hitung sini saya deklarasi terlebih dahulu setiap inputan ke dalam sebuah array. Nah, array ini yang akan uh, kita jadikan sebagai patokan untuk inputan, yaitu inputan ke list keberapa atau sebagainya. Nah, pertama itu validasi nama, validasi input. Itu validasi nama, jikalau namanya itu kosong maka akan muncul pesan. Terus jika pesanannya itu semuanya 0 akan munculkan juga pesan. Nah, jikalau stok beras tidak mencukupi juga muncul pesan. Nah, baru kemudian jika berasnya mencukupi nanti akan dihitung total berasnya, total harganya. Nah, setelah dihitung maka akan ditampilkan nantinya. Nah, seperti yang telah saya contohkan tadi akan ditampilkan pada edit di sini. Nah, kemudian untuk tombol batal, ini tombol batal ini cuman mengclear inputan yang kita inputkan. Jadi ini cukup sederhana. Lalu untuk nominal uang, nah di sini tadi saya melakukan pengecekan apakah nilai uangnya itu cukup tidak. Di sini saya lakukan pengecekan nominal uangnya apakah kecil dari pesan total harga. Jadi apakah kecil dari harga di sini. Jika kecil, maka uang Anda tidak mencukupi. Nah, jika mencukupi, maka dihitung berapa kembaliannya. Nanti kembaliannya itu dihitung dari nominal dikurang total harganya. Nah, untuk tadi kan setelah kita menekan tombol bayar akan memunculkan pesan yang berisi ID beras yang dibeli. Jadi saya di sini mendeklarasikan sebuah objek dari library string list. Di sini saya memasukkan isinya itu tiap-tiap dari ID beras. Misalkan dia membeli beras AD A sebanyak 1, nanti akan diproses, maka akan diambil satu beras ID dari list teratasnya dengan nah begitu untuk setiap jenis berasnya. Itu kodenya sama, yang berbeda cuman nama variabel ya. Nah, lalu untuk kemudian saya melakukan pengupdatean jumlah berasnya. Jadi kan tadi setelah kita melakukan pemesanan, beras yang ada pada gudang di sini itu kan berkurang. Jadi codingannya terletak pada tombol bayar di sini. Jadi setelah berasnya diambil, maka langsung dihitung kembali berapa
isi list beres yang tersisa. Nanti akan ditampilkan berapa total keseluruhannya. Oke, yang di sini untuk memasukkan stop harganya. Lalu kemudian, nah di sini, nah ini pesan untuk menampilkan ID beres yang dibeli tadi. Jadi menggunakan anti string. Jadi untuk menampilkannya menggunakan for karena bisa lebih dari satu. Nah selanjutnya itu masuk ke struct. Nah jadi struct itu saya menampilkan pada listbox. Ada listbox 5 dan listbox 6. Nah yang ditampilkan pada struct tadi seperti yang bisa teman-teman lihat tadi, itu yang ditampilkan jika dia membesar lebih dari 0. Nah jika tidak lebih dari 0 maka tidak akan ditampilkan. Nah itu untuk yang tombol bayar. Nah lanjut ke tombol cetak. Nah tombol cetak itu cukup sederhana karena kita hanya memindahkan isi dari struct ke riwayat. Karena kita setelah menggunakan array, jadi itu memudahkan kita dalam melakukan yang namanya itu pemindahan atau pemasukan sebuah data gitu. Nah jadi itu di sini saya menggunakan for karena pastilah penjualan ini memiliki lebih dari satu transaksi. Oke. Kemudian setelah kita tampilkan, nah di terakhir saya menambahkan pesanan tambah-tambah plus. Ini bermakna jika pesanan pertama telah diinputkan, maka pesanan pertama itu untuk selanjutnya akan ditambah jadi pesanan kedua hingga seterusnya, pesanan ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu untuk riwayat, untuk penyortiran, nah ini di sini saya menggunakan bubble sort. Jadi sebenarnya saya telah mendeklarasikan boolean ascending. Jadi jika ascending sama dengan true, berarti dia itu akan di ascending. Di sini berdasarkan nama, jika nama elemen pertama besar dari elemen kedua, nanti akan ditukar. Nah itu untuk ascending. Jika descending, jika nama pemesan yang pertama itu kecil dari yang pemesan kedua, juga akan ditukar. Karena codingan bubble shard ini bekerja itu akan menukar setiap dua elemen. Nah nanti elemen yang 1, 2 ditukar, lalu kemudian elemen 2, 3, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ditampilkan pada list box riwayat itu hasil setelah ascending ataupun descending ya. Lalu untuk pencarian, nah di sini saya hanya menggunakan pencarian linear search. Itu dia akan mencocokkan data yang dicari dengan list yang ada. Jadi list yang ada itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah di sini saya melakukan nama, pencarian yang berdasarkan nama. Saya bandingkan apakah listbox atau data pelanggan pada riwayat itu sama dengan search name, nama yang dicari. Jika iya, sebelumnya saya mendeklarasikan boolean found dengan nilai awal itu false. Jadi setiap pencarian itu dia dinilai pasti salah atau false. Nah jika sama atau namanya ditemukan, maka nilai found tadi akan diubah jadi true karena namanya sama. Oke, kemudian akan ditampilkan ke dalam hasil ke dalam listbox untuk riwayat pencarian. Nah jika nama tidak ditemukan, maka akan muncul pesan nama tidak ditemukan. Nah untuk pengembalian beras, pengembalian beras di sini saya menggunakan linear search untuk mencari ID transaksinya. Nah di sini selain
melakukan pencarian, saya juga melakukan validasi jika jika current date berarti tanggal pengembalian, dengan formatted tanggal berarti tanggal tanggal pembelian. Jadi tanggal pengembalian jika lebih dari 2 hari setelah pembelian, maka akan muncul pesan tidak dapat melakukan pengembalian. Di sini saya menggunakan fungsi dash_between itu dari library .util. Itu memudahkan saya untuk melakukan modifikasi terhadap codingan yang saya buat sekarang. Nah, jika ID-nya tidak ditemukan, maka akan muncul pesan ID transaksi tidak ditemukan. Lalu untuk codingan ajukan, nah di sini saya mengekstrak kembali list ID transaksi. Nah, saya ekstrak ke dalam 3 variabel, ada day, month, dan year. Nah, terus saya encoded ke tipe tanggal. Jadi tanggal di sini nanti akan saya cocokkan. Jikalau rise date itu kecil dari current date, maka itu dapat dilakukan pengembalian. Itu tidak dapat dilakukan pengembalian karena beresnya belum kedaluarsa. Misal beresnya kedaluarsa tanggal 1, kita mengembalikan tanggal 20, itu kan masih belum kedaluarsa, jadi akan muncul pesan tidak dapat tidak akan munculkan pesan, tetapi hanya beras tidak ada beras yang dapat diajukan untuk pengembalian. Lalu kemudian jika ID berasnya memenuhi syarat, nah barulah saya tampilkan pada list beras yang dikembalikan. Lalu kemudian saya lakukan untuk total berasnya, untuk menghitung total berasnya. Itu sama seperti beras yang keluar tadi, dengan kalau tipenya itu A berarti 10 kg, tipenya B 15 kg, dan tipenya C 20 kg. Nah, untuk harganya, jika tipenya itu AD, jika ID-nya itu AD, tipenya A, berarti harganya itu 140.000. Begitu untuk seterusnya. Nah, kemudian tombol pindah. Nah, ini cukup sederhana karena kita hanya memindahkan jumlah di sini, jumlah pada total beras yang dikembalikan ke barang kadaluarsa di sini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sangat berharap video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan tugas besar dasar-dasar pemrograman, karena tugas dasar pemrograman ini menjadi langkah awal teman-teman untuk dapat istilahnya itu untuk dapat melaksanakan kuliah dengan nyaman di SI, karena di SI kita perlu skill ngoding. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas dan terima kasih untuk waktu karena telah menonton video kali ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.